A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-malikul qadar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-malikul mubin. 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 La ilaha illallah al-ma
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina Rasulullah. Amin. Amin. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Amin.
Amin. La ilaha illa anta ahadus samad. Amin. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana wasi' 'alaina arzaqana wa la tahrimna biha ajrana. Amin. Rabbana wasi' 'alaina arzaqana wa Amin. la tahrimna biha ajrana. Amin. Rabbana wasi' 'alaina arzaqana wa la Amin. tahrimna biha ajrana. Amin. Istiqamah. Amin. Ziyadah ilmi wa rizqi wa ibadah. Allahumma arzuqna ziyarah Amin. Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah. Amin. Allahumma arzuqna ala sakinah wa mawaddatan wa rahmah. Allahumma arzuqna bi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi rahmah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah. Allahumma min su'il khatimah. Allahumma jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih untuk yang setiap kalinya bisa silaturahmi dengan sahabat-sahabat PMI. Walaupun ini bulan-bulan yang tidak bisa diprediksi, jadwal saya sedikit-sedikit dipanggil sama istana akhir-akhir ini. Alhamdulillah bisa sowan. Mudah-mudahan sebagaimana sabda Nabi, man ahabba ayyub sallallahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyusil rahimah. Barang siapa yang menghendaki diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah menyambung tali silaturahmi. Mudah-mudahan semua PMI yang ada di Taiwan dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, selesaikan urusannya, pulang Indonesia lunas. Amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin dibaca 100 kali itu ijazah dari Habib Umar Al-Habib. Baca 100 kali ditutup dengan Muhammadur Rasulullah SAW. Itu nggak akan pernah susah orang yang membaca amalan itu masa sanadnya bersambung sampai kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian tadi doa yang saya baca, Rabbana wasi' alaina arzaqana, itu merupakan doa yang selalu dibaca oleh Imam Abil Hasan Asy'ari. Jadi Imam Abil Hasan Asy'ari itu tokoh sufi tapi kaya. Ini idolanya Kiai NU. Maka tarekat di Indonesia paling banyak Sandili. Nah, salahnya Kiai NU itu yang dicontoh sufinya tidak mencontoh saya. Ini sih dicontoh sufi, ini orang contoh sufi. Doa yang dia baca, nanti saya ijazahkan, saya dapat dari guru saya. Rabbana wasi' alaina arzaqana. Doa Gusti, saya minta kepadamu, luaskanlah rezeki kami. Wala tahjubna biha. Tapi jangan kau tutup kami gara-gara rezeki itu an-ukhra, dari akhirat. Jadi ini doanya Imam Abil Hasan Asy'ari. Saking kayanya Imam Abil Hasan Asy'ari itu, beliau pernah beli kuda yang gubernur Mesir nggak kuat. Karena harganya kuda itu kan kayak mobil. Saking kaya. Kalau dia ngaji itu pakaiannya parlemen. Jadi pakaiannya serba mahal. Sepatunya ya LV, tasnya ya Hermes, sabuknya minimal ya Chanel, bajunya mahal. Pokoknya beda sama kayak kalau kayak kan bisa ya tasnya tulisannya Muktamar NU Magetan, bensin Muktamar, sandali Lili, sarungnya gajah hidup. Ya artinya bahwa salah satu motivasi kawan-kawan kerja di Taiwan itu ya terinspirasi dari Imam Abil Hasan Asy'ari bahwa sebelum fil akhirati hasanah yang digunakan fid dunya hasanah. Jadi bahasa-bahasa yang kemudian mengurangi motivasi kita untuk menjadi orang sukses itu dikurangi. Contoh yang saya sering protes di Jawa Timur itu kalau ada puji-pujian dilanggar itu bahasanya rugi dunia orang jadi apa-apa, rugi akhirat bakal cilaka. Ini
bahasa-bahasa yang menurut saya kurang memberikan motivasi. Sehingga dakwahnya orang Muhammadiyah itu perlu kita contoh. Bagaimana kemudian mereka memanage ekonomi sedemikian rupa sehingga Muhammadiyah itu sekarang asetnya ratusan triliun. Mungkin organisasi keagamaan dengan aset terbesar itu Muhammadiyah. Nah, di wilayah itu kita nggak boleh malu untuk mencontoh Muhammadiyah. Maka kalau kemudian kita niatkan itba kepada Imam Abil Hasan Asy'ari, ya orang NU itu harus kaya. Sampai satu ketika beliau itu diprotes sama pendereknya, Pak Kiai, Anda itu orang sufi, kenapa kok pakaiannya mahal, bajunya mahal, jamnya mahal, kendaraannya mahal? Berarti Anda tidak zuhud. Jawaban Imam Abil Hasan Asy'ari apa? Aku sing duwe ra tau mikir, awakmu sing ra duwe kok malah mikir. Berarti sing ra zuhud itu ya sing mikir. Kita tuh kadang-kadang lucu, nggak duwe mobil Alphard tapi kadang-kadang malah mikir. Kayak mobil Alphard regane iki lho, pajeke bensinnya malah pecah ban kok. Yang punya nggak pernah mikir, kita yang nggak punya kok ikut-ikutan. Kita suka goblok-goblok wong gitu. Sama lah, anak tanggone di Bojo Ayu, temen skincare itu parfumnya itu sama. Orang melu kok orang duwe kok melu. Kan aneh itu. Ketika kemudian dia ditanya, dia bilang, kenapa saya pakaiannya mahal, apa-apanya mahal? Libasi aku, seolah-olah pakaianku berkata, inni honiyu, ya ayuhan nas, wahai para manusia, inni honiyu, aku kaya, fala tarhamun, kamu jangan mesake saya. Seolah-olah pakaiannya berbicara seperti itu. Tapi kalau kiai pakaiannya jelek, sarung yang linting, ambilin lembab itu seolah-olah pakaiannya mengatakan apa? Ya ayuhan nas, wahai para manusia, inni fakirun, aku kiri. Nah, setel itulah yang kemudian saya minta ijazah dari guru-guru saya, termasuk Kiai Dahro, Soal Lutfi, dulu Abah Dewa Rois. Bagaimana kemudian role model dari kalangan NU, bahwa orang NU itu juga bisa keren. Orang NU ternyata juga bisa diterima di kalangan pejabat. Nah, itu sekarang distigmakan ke saya. Makanya mungkin dari kalangan kader muda NU yang paling sering diundang sama presiden untuk ceramah itu saya, atau di BUMN macam-macam. Sehingga sekarang punya harapan anak-anak jenengan yang ada di Indonesia lagi mondok, bahwa ternyata jadi kiai itu juga bisa keren. Bahwa jadi kiai keren itu juga boleh. Sehingga prestisnya seorang dai atau seorang mubaligh, seorang ustadz itu tidak kalah dengan artis dangdut. Kalau semua artis itu kemudian harus prestis lebih dibandingkan ustadz kiai, yang saya khawatirkan di masa-masa ke depan anak-anak kita cita-citanya pengen jadi artis. Dan ini nggak boleh. Maka mindset seperti itu saya rubah. Contoh, kenapa kemudian saya hari ini kuliah lagi. Saya ini kuliah ngambil S2 di 3 kampus. Gara-gara saya ngaji di Malang, ada anak usia 7 tahun naik ke panggung. Saya pengen jadi kayak Gus Miftah. Kenapa nak? Enggak selesai kuliah saja jadi orang terkenal. Ini bagi saya malu betul. Karena dulu S1 saya itu nggak saya selesaikan gara-gara saya kok crash dengan dekan. Saya selesaikan dan nanti saya ngambil S2 3 lokasi. Saya ngambil perbandingan agama di Usuluddin UIN Jogja, kemudian pendidikan agama Islam di Unisula Semarang, sama pendidikan seni di UNES, Universitas Negeri Semarang. Sehingga anak-anak kita itu kemudian yang dicontoh dari idolanya itu yang bagus-bagus. Nah, maka saya apresiasi kepada kawan-kawan yang ada di mana ini? Wan Yin, yang terus mensyiarkan Islam dengan caranya. Nyatanya kayak tadi Muhammad Lai. Kalau dulu perkembangan Islam di Indonesia dari Cina, Gujarat, kemudian ke Jawa. Sekarang gantian orang Jawa yang menjajah Cina. Jadi ini akan awal-awalnya Jawa. Nanti kalau dulu Cina perkembangan Islam itu dari Arab, Cina, Gujarat, kemudian ke Jawa. Saya yakin besok satu saat Cina ini akan menjadi populasi Muslim. Itu justru yang sekarang adalah orang Jawa. Maka ini kawan-kawan di sini dinadi sebagai agen dakwah. Agen dakwah sesuai dengan porsinya masing-masing. Bahkan sekecil apapun termasuk Anda punya TikTok. Sekarang saya kampanye untuk posting semua kebaikan di media sosial. Alasannya sederhana.
Kalau orang berbuat baik gak mau posting, maka yang FYP di TikTok itu adalah isinya maksiat semua. Betul. Ya kan? Betul. Kenapa yang FYP itu kok isinya maksiat dan dosa? Ya karena orang baik gak mau posting. Makanya yang FYP apa? Konten berjilbab ngemut es krim. Nah, kenapa itu bisa FYP? Karena orang baik kayak kita nggak mau posting. Selalu saja takut riak, selalu saja dibilang nggak ikhlas, takut dibilang pamer dan lain sebagainya. Padahal harusnya kita menggunakan makalahnya Imam Al-Ghazali. Sesuatu yang ditampakkan belum tentu riak, sesuatu yang disembunyikan belum tentu ikhlas. Tergantung bisa menjaga hati apa tidak, menjaga niat apa tidak. Ya, maka dengan sekecil apapun yang kita miliki hari ini kita posting. Punya Facebook ya, posting di Facebook, punya Instagram di Instagram. Sehingga apa? Besok hisab kita melalui HP itu ringan. Saya pikir hari ini malaikat Munkar Nakir itu, malaikat Rakib Atid itu sudah tidak pernah mencatat nama manusia lagi. Mereka meliburkan diri. Kenapa? Karena setiap orang sekarang mencatat amalnya sendiri. Makanya besok ketika di akhirat, subhum kata Allah, tolong anak-anak PM itu dihisab. Kita bangga. Malaikat Rakib Atid nggak punya catatan. Begitu datang langsung dia bilang, Cak PMI, buka HP-mu. Konangan HP. Termasuk bibir rondo. Jadi tolong dipertahankan konsisten bahwa ini adalah bagian dari syiar kita sebagai muslim, karena di antara kita semuanya harus mencintai syiar itu sendiri. Maka dikatakan al-fariqu bainana wal hayawan fi mahabbatil. Yang membedakan kita dengan hewan itu satu, kecintaannya kepada ilmu. Jadi kalau cuma makan, ya kambing juga makan, sapi juga makan. Kalau cuma sekedar kelor, ya sapi juga kelor. Bahkan pasangannya guna ganti. Bebas itu. Ternyata yang membedakan kita dengan mereka adalah kecintaannya terhadap ilmu. Maka saya meyakini kenapa saya bilang sama anak-anak penjatualan terus berusahakan semampu mungkin untuk bisa hadir. Tujuannya apa? Untuk supaya pelita ilmu ini didapat. Dan saya melihat kesungguhan kawan-kawannya bagi saya luar biasa. Sehingga syiar ini tidak akan pernah mati. Cuman pesan saya satu, jangan, saya paling nggak suka hari ini ketika di Indonesia lagi ramai tentang perdebatan nasab antara Habib dengan dia. Kita nggak usah ikut-ikutan itu. Saya dari dulu berpesan, saya itu paling nggak suka kalau ada orang membanding-bandingkan. Saya suka dengan Habib ini, nggak suka dengan Habib itu. Saya suka dengan kiai ini, nggak suka dengan kiai itu. Saya suka dengan Gus ini, nggak suka dengan Gus ini. Tolong jangan pernah melakukan. Falikul syai'in maziyah. Semua orang punya kelebihan masing-masing. Mungkin bahasa yang paling pas di sini falikul syai'in pakun. Semua orang punya pak masing-masing. Nggak bisa dibandingkan. Kenapa? Karena kita berada di atas bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Jadi ini penyakit orang mencari ilmu itu adalah sering sekali kita boleh mengidolakan seseorang pun, tapi jangan sampai menggunakan orang. Nggak akan ada keberkahan ilmu dulu. Makanya kayak kemarin Habib Umar ke Indonesia masih saja ada yang kritik bla 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 bla. Apa sih? Kenapa harus ke Indonesia dan sebagainya? Ya HP-nya berapa di Bandung juga. Makanya sekali lagi terima kasih kawan-kawan PMI. Lanjutkan aktivitas kita kerja juga ngaji, jangan lupa mancing. Saya ijazahkan doa dari Imam Abdul Hasan Asagiri supaya kita digampangkan rezekinya. Tidak tutup rezeki itu, tapi tidak tutup akhirat kita gara-gara rezeki itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wasi' alaina zaqona wala tahjubna minha an ukhrona Rabbana wasi' alaina zaqona tahjubna minha an ukhrona Rabbana wasi' alaina zaqona wala tahjubna minha an ukhrona. Biasa kan dibaca setiap sholat, habis sholat. Masyaallah. Terima kasih sudah jam 4:30 pagi. Waktu Eropa. Pamit.
mudah-mudahan bisa diberikan kelancaran. Amin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.